Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kemarin diriku udah bahas chapter 153 kan. Nah, gak perlu nunggu waktu lama nih. Kini giliran chapter 154 yang Mr. K execution. Eksekusi. Let's go. Chapter 154 dimulai dengan cover judul yang akhirnya kembali memperlihatkan si botak Saitama yang lagi meninju tanah. Di cover judul kali ini juga dilengkapi dengan tulisan Destroy everything to the ends of the earth, atau yang artinya hancurkan semuanya hingga ke ujung bumi. Nek basa Jawane pokoknya dijurke nganti rak kesisa lah. Next kita langsung masuk ke story-nya, di mana chapter kali ini ya dimulai dengan cukup epic, memperlihatkan momen King yang sedang bersiap-siap sambil menunggu perubahan dari Platinum Sperm yang udah beres. Emang dasarnya kalau orang kuat ya santai-santai aja mau musuh berubah atau ngeluarin jurus yang mematikan. Dia selalu bisa menyikapinya dengan tenang. Namun di sisi lain, Child Emperor yang melihat momen itu sebenarnya sedikit kebingungan dengan keputusan dari King. Child Emperor bingung kenapa King gak nyerang Black Sperm yang lagi mencoba berubah. Karena pada momen itu harusnya Black Sperm lagi dalam posisi yang gak siap bertarung. Soalnya gara-gara King diem doang, akhirnya Black Sperm berhasil menyelesaikan perubahannya guys. Dan kita pun bisa ngelihat wujud baru dari Platinum Sperm yang anehnya badan dari Platinum Sperm ternyata lebih kecil dari Golden Sperm. Namun di bagian atas kepalanya gak tahu itu rambut atau apaan ya, ada seperti sebuah ekor yang menjuntai sampai ke kaki. Dan kalau dari respon para pahlawan kelas lainnya, aura dari Platinum Sperm ini jelas jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya. Kalau Mr. K menanggapinya sih seperti Majin Buu lah. Makanya hal itu ngebuat Atomic Samurai juga ikut kebingungan kenapa King harus menyimpan jurus rahasianya dan membiarkan musuh menjadi lebih berbahaya. Cuma lagi-lagi si Child Emperor emang udah kelewat kagum sama King, makanya dia ngira kalau King emang sengaja nunggu musuh sampai ke wujud terkuatnya. Dan kalau King nantinya berhasil mengalahkan musuh yang lagi dalam wujud terkuat, maka pihak asosiasi monster yang melihat hal itu pun jelas akan menjadi ketakutan. Sehingga apa yang dilakukan oleh King bakalan cocok untuk mencegah pertarungan dengan eksekutif lainnya. Di momen itu juga, Child Emperor berpikir kalau rencana seperti itu emang cuma bisa dilakukan oleh King seorang. Karena Child Emperor percaya kalau King adalah manusia terkuat. Lalu yang bikin lucu lagi adalah di momen selanjutnya, di mana King baru aja ngebuka tangannya sedikit. Dan kita semua bisa ngelihat reaksi dari pahlawan kelas S yang langsung teriak histeris. Wah! Dan ngerasa kalau King bakalan ngelancarin serangan yang super dahsyat. Padahal kenyataannya kita semua tahu kalau King sebenarnya berniat bersujud untuk memohon ampun. Makanya King ngebuka kedua tangannya untuk memohon kepada musuh yang ada di hadapannya agar nyawa dari King diampuni. Jancok. Emang kocak sih ngelihat para pahlawan kelas S yang langsung semangat karena mereka ngira kalau King akhirnya bakalan ngeluarin jurus Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon miliknya. Gak tahu kenapa mereka semua bisa yakin kalau King punya serangan tersebut. Soalnya gak ada satupun dari mereka yang pernah ngelihat King pakai serangan itu. Tapi cuma gara-gara ada satu bocah yang punya imajinasi luar biasa, akhirnya para pahlawan kelas S percaya kalau King emang punya jurus rahasia. Well, teriakan dan sorakan nama King dari para pahlawan kelas S lainnya juga ngebuat King jadi salah sangka dan menganggap kalau mereka ingin King mati. Karena King jelas gak mungkin bisa ngelain Platinum Sperm. Lalu di momen selanjutnya kita bisa ngelihat kalau para pahlawan kelas S terkena serangan dari rambut Platinum Sperm yang kayaknya sangat fleksibel. Dan dalam waktu yang sangat singkat, semua pahlawan kelas S termasuk Iai dibuat gak sadar karena terkena serangan tersebut. Platinum Sperm menyerang mereka semua karena menurut Platinum Sperm, para pahlawan kelas S lainnya hanya berisik dan mengganggu saja. Padahal Platinum Sperm sangat mengerti kalau King memang pengen bertarung satu lawan satu melawan wujud gabungan sempurnanya. Bahkan Platinum Sperm juga kayaknya termakan omongan dari Child Emperor, makanya dia menantang King untuk menggunakan serangan Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon-nya. Namun Platinum Sperm percaya diri bisa menahan serangan itu dan membalas menyerang King. Nah, mendengar ancaman dari Platinum Sperm yang ingin mengambil kepala King itu, otomatis nih ya, King merasa sangat ketakutan dan satu-satunya ide yang muncul di kepalanya cumalah berlutut secepat mungkin. Agar Platinum Sperm mau memaafkannya. Sayang adegan King di pause sebentar karena kita dipindah ke momen yang memperlihatkan Fure Ugly yang lagi meledek Bang. Soalnya kita tahu kalau Bang kalah dari muridnya Garo, sementara Fure Ugly sendiri ya masih menyimpan dendam dan berniat menyerang Bang menggunakan cairan asamnya sehingga Bang akan meleleh sedikit demi sedikit. Di momen yang sama kita bisa ngelihat kalau Garo masih memegangi wajahnya karena dampak dari serangan Bang sebelumnya. Sementara Bom yang melihat Fure Ugly mulai mendekati Bang, dia berusaha sekuat tenaga untuk bangun. Namun kayaknya Bom memang sudah mencapai batasnya guys. Di sisi lain, meski Bang sudah dikalahkan oleh Garo, namun jauh di dalam hatinya, dia percaya dan mencoba mengajak Garo untuk mengikuti suara hatinya. Bang yakin kalau serangan terakhirnya bakalan bisa sampai ke hati Garo.
Menariknya di momen selanjutnya kita bisa ngelihat kalau Fury Ugly mengayunkan serangan full body melting punch miliknya ke arah Bang, namun gak jauh dari situ kita bisa mendengar teriakan dari Garo, dan Garo pun secara mengejutkan menyerang Fury Ugly dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga dia membuat lubang di perut Fury Ugly. Well, momen tersebut jelas membuat siapapun yang melihatnya bakalan terkejut. Makanya bom yang ada di sana juga ikut bingung saat melihat Garo tiba-tiba menyerang Fury Ugly. Sayangnya momen pun kembali harus berpindah memperlihatkan King yang tiba-tiba teriak. King meneriakkan Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon. Meski sebenarnya itu tuh belum semuanya, karena pada kenyataannya King sendiri gak paham dengan jurus Ultimate Hellfire Burst Wave Motion yang dari tadi lagi diomongin. King cuma nyesel kalau dia pura-pura menjadi orang kuat, dan King berharap para monster gak membunuhnya. Namun yang jadi lucu, kalian masih ingat kan sama skill 2-nya King yang omongannya selalu jadi kenyataan? Nah, gara-gara King teriak Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon itu, dan kedua tangan King juga kelihatan kebuka, di momen selanjutnya kita bisa ngelihat kalau Garo yang baru aja ngebolongin perutnya Fury Ugly sekarang bergerak dengan super cepat dan menyerang Platinum Storm dan Evil Natural Water. Nah, yang bikin gila nih, semua serangan itu cuma Garo lakukan dalam waktu kurang dari 1 detik. Makanya kalau dilihat pakai mata telanjang, semua momen itu pas banget sama momen waktu King lagi masang kuda-kuda dan meneriakkan Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon. Jadi siapapun yang ngelihat momen itu pasti ngiranya adalah jurus yang dilakukan oleh King. Dan hebatnya momen serangan King itu sekarang telah memiliki bukti, karena ternyata Metal Bat yang awalnya mengurus bagian belakang sehingga gak bakal ada eksekutif monster yang kabur nantinya, dia malah ngelihat momen serangan King. Jadi fix udah ya, jurus Ultimate Hellfire Burst Wave Motion milik King bakalan lebih dipercaya karena Metal Bat ngerasa pernah ngelihat jurus itu dengan mata kepalanya sendiri. Asu. Nah, gara-gara serangan dari Garo itu juga, King terlihat sangat shock karena dia kayaknya gak sadar kalau yang ngelakuin semua itu adalah Garo, bukan dirinya. Emang udah paling pantas sih King ini Mr. Ken obatin sebagai karakter terkuat di dunia animanga. Apalagi ulti dari King juga udah dia aktifin di chapter terbaru ini, karena di akhir momen kita bisa ngelihat kalau rombongan Saitama sudah muncul. Padahal kita tahu kalau semua eksekutif monster kayaknya udah fix kalah semua di chapter 154, karena Fury Ugly aja dilihatin gak bisa menambah lubang yang muncul dari perutnya. Sementara Evil Natural Water dan Platinum Storm juga kayaknya punya nasib yang sama. Semoga saja mereka masih hidup sih, biar bisa ada pertarungan lebih lagi lah. Jadi gini ya, tinggal tersisa Garo seorang saja. Meski menariknya kalau kita perhatiin bagian sebelah kiri muka dari Garo memperlihatkan kulit aslinya, dan Garo pun terlihat memanggil nama kakek yang mungkin ditujuin ke Bang. Cuma kita masih gak tahu apakah Garo emang berhasil kembali sadar atau nantinya bakalan lepas kendali lagi. Kita gak tahu guys. Well, kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya di chapter selanjutnya, karena si karakter utama di serial Stress ini juga udah dimunculin di chapter terbaru ini. Pastinya pertarungan di kota Z harusnya gak lama lagi beres. So, segitu aja buat React One Punch Man chapter 154-nya, oke guys? So, kok lagi toh? See you again next time, adios di Karemelo, stay safe everyone, salam anime.